Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah angin segar datang bagi Manchester United dalam perburuan Kieran Trippier. Bek Atletico Madrid itu dilaporkan semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, alasan pertama mengapa Trippier ingin menerima tawaran MU karena faktor keluarga. Sang bek kabarnya rindu kenangan keluarganya setelah 2 tahun berkarir di Spanyol. Ia kabarnya ingin dekat dengan keluarganya, sehingga ia mempertimbangkan serius pindah ke Manchester United. Alasan kedua mengapa Trippier akan bergabung dengan MU karena MU adalah klub favorit sang bek. Menurut laporan tersebut, Trippier merupakan fans MU. Ia sudah mendukung Setan Merah sejak ia masih kecil. Itulah mengapa ia tidak akan melewatkan kesempatan membela tim idolanya itu di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak perlu bayar mahal untuk mendapatkan jasa Trippier. Sang bek kabarnya bisa direkrut di angka 20 juta euro saja. Ex-gelandang Manchester United Luke Kenwick menyarankan Manchester United agar memboyong Wilfried Ndidi dari Leicester City karena ia mirip dengan N'Golo Kante. Setan Merah mengalami peningkatan performa dengan prestasi pada musim 2020-2021 ini. Mereka finish sebagai runner-up di Premier League. Mereka juga berhasil menembus final Liga Eropa meski pada akhirnya kalah. Pencapaian itu tentu tidak membuat Setan Merah senang. Mereka pun diyakini akan berusaha memperkuat tim agar bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan Manchester United sejauh ini. Saat ini Manchester United memiliki sejumlah gelandang yang hebat. Namun mereka dirasa tidak punya pemain yang benar-benar jempolan di pos gelandang bertahan. Untuk itulah Luke Kenwick merekomendasikan pada MU agar memboyong Wilfried Ndidi dari Leicester City. Ia mengatakan Ndidi punya kemiripan dengan gelandang pengangkut air milik Chelsea yang fenomenal, yaitu N'Golo Kante. Saat ini Manchester United memiliki beberapa pemain di pos gelandang bertahan, di antaranya adalah Scott McTominay dan ada juga Fred. Akan tetapi Luke Kenwick mengatakan ia ragu keduanya akan bisa jadi sehebat N'Golo Kante ataupun Wilfried Ndidi. Wilfried Ndidi bergabung dengan Leicester City sejak tahun 2017. Ia didatangkan dari Genk. Ndidi dibeli setelah N'Golo Kante direkrut oleh Chelsea di musim panas 2016 oleh Chelsea dengan bandrol 32 juta pound sterling. Daftar transfer Manchester United di musim panas nanti semakin bertambah panjang. Setan Merah kini dilaporkan tertarik untuk memboyong Edmond Tapsoba dari Bayer Leverkusen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer tengah mencari tandem untuk Harry Maguire agar pertahanan MU bisa lebih tangguh di musim depan. Saat ini ada beberapa bek top yang dikaitkan dengan MU. Pau Torres dan Rafael Varane dilaporkan jadi kandidat terkuat incaran MU. Dilansir Bleed, Manchester United tengah mencari opsi alternatif. Mereka kini tertarik untuk memboyong Edmond Tapsoba dari Bayer Leverkusen. Tapsoba sendiri sebenarnya belum lama bergabung dengan Leverkusen. Ia pindah dari klub Portugal Victoria Guames pada Januari 2020 kemarin. Perlahan tapi pasti, sang bek berhasil menjadi pemain utama di kubu Bayer Leverkusen. Musim ini, ia mencatatkan total 39 penampilan bagi Die Werkself. Memiliki postur dan kemampuan bertahan yang baik membuat MU tertarik untuk meminangnya di musim panas nanti. Manchester United tertarik merekrut Tapsoba karena mahar transfernya yang terjangkau. Sang bek sebenarnya punya kontrak yang panjang di Bay Arena. Ia dikontrak hingga tahun 2026 nanti. Namun sang bek kabarnya bisa direkrut dengan bayaran 40 juta euro saja di musim panas nanti. MU dilaporkan punya pesaing untuk mendapatkan jasa Tapsoba. Sang bek disebut jadi incaran Arsenal di musim panas nanti. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan ikut menemani Manchester United dalam perburuan gelandang andalan Atletico Madrid, Saúl Ñíguez.
Manchester United sudah punya beberapa gelandang top, namun mereka disebut masih perlu mendatangkan tambahan amunisi kelas dunia di sektor tersebut. Saul Niguez pun dirasa pas untuk mempersolid lini tengah setan merah. Namun sekarang MU dikabarkan tidak sendirian dalam memburu tanda tangan pemain berusia 26 tahun tersebut. MU dikabarkan ditemani oleh Liverpool dalam perburuan Saul Niguez. Gosip itu dilansir oleh Empire of the Court. Laporan itu menyebut Liverpool juga tahu bahwa Saul Niguez bakal cabut dari Atletico. Mereka pun disebut tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memboyongnya ke Anfield. Saat ini Liverpool memang sedang mencari gelandang baru sebab mereka baru saja ditinggalkan oleh Georginio Wijnaldum. Liverpool tak memperpanjang kontrak pemain Belanda itu sebab tak ada titik temu saat menegosiasikan gaji dan durasi kontrak. Selain itu, Liverpool juga disebut akan melepas Naby Keita karena ia kerap cedera. Kabarnya, ia bisa saja ditawarkan ke Atletico Madrid. Saat ini Saul Niguez masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid hingga tahun 2026 mendatang. Kabarnya jika ingin merekrutnya, Liverpool harus menebusnya sekitar 40 juta pound sterling. Bek Manchester United Harry Maguire mengaku cedera ankle yang ia alami kini sudah mulai membaik jelang digelarnya Euro 2020. Maguire sebelumnya mengalami cedera ankle itu saat Manchester United melawan Aston Villa di pentas Premier League pada 9 Mei lalu. Ia tumbang di babak kedua. Setelah itu, musimnya bersama MU di Premier League tidak dipastikan berakhir. Ia tidak bisa memperkuat United di 4 laga tersisa di Liga, termasuk saat melawan Liverpool. Maguire sempat diharapkan bisa bermain di final Liga Eropa melawan Villarreal, namun kondisinya masih tidak memungkinkan untuk merumput sama sekali. Harry Maguire mengungkapkan setelah mengalami cedera itu, ia sebenarnya merasa bahwa musimnya bakal berakhir total, termasuk tidak bisa ikut bermain di final Liga Eropa. Tapi ia juga mengatakan masih berharap agar cederanya lekas pulih dan ia bisa bermain lawan Villarreal. Harry Maguire sempat berharap ia bisa cepat pulih. Sampai-sampai tiap pagi usai bangun tidur, ia berusaha untuk melangkah secara normal. Namun ia kemudian menyesali tindakannya itu, sebab jika ia tidak melakukannya, mungkin saja ia bisa pulih lebih cepat. Sekarang ini meski masih cedera, Harry Maguire terpilih untuk masuk ke dalam skuad Inggris yang bermain di Euro 2020. Maguire tentu bahagia, ada pro dan kontra terkait pemanggilannya. Hal itu tentu saja tak lepas dari cedera ankle yang dialaminya. Namun Maguire berusaha menegaskan bahwa ia akan segera bermain lagi, sebab cederanya sudah makin membaik. Timnas Inggris berada di grup D di pentas Euro 2020 ini. Harry Maguire DKK akan bersaing melawan Kroasia, Skotlandia, dan Republik Ceko. Spekulasi masa depan Hakan Çalhanoğlu memasuki babak baru. Manchester United dilaporkan tertarik untuk membajak transfer playmaker AC Milan itu di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tengah mendambakan playmaker baru. Mereka merasa bahwa Bruno Fernandes terlalu banyak dimainkan dalam 2 musim terakhir. Mereka ingin mengurangi beban sang playmaker. Itulah mengapa MU membidik Çalhanoğlu yang tampil apik bersama AC Milan. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sudah menghubungi agen Çalhanoğlu. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang playmaker. Mereka juga sudah mengajukan tawaran untuk sang playmaker. Laporan itu tidak menyebut dengan detail berapa jumlah tawaran MU untuk sang playmaker. Namun, MU berharap sang playmaker bersedia pindah ke Old Trafford. Musim ini, Çalhanoğlu memberikan sumbangsih yang besar bagi AC Milan, yang mengemas 9 gol dan 12 assist bagi Diavolo Rosso. Donny van de Beek jauh-jauh merantau dari Belanda ke Inggris demi mencatatkan sejarah bersama Manchester United. Namun pada kenyataannya sosoknya bahkan hampir dilupakan oleh banyak orang karena keseringan duduk di bangku cadangan. Manchester United meresmikan transfer Van de Beek dari Ajax Amsterdam pada akhir bulan Agustus dengan mahar sebesar 40 juta euro. Gairah publik, terutama fans Manchester United, jadi meninggi karena kehadirannya di Old Trafford. Tidak heran sebab Van de Beek adalah salah satu pemain muda yang turut membawa Ajax Amsterdam mencapai babak semifinal Liga Champions di tahun 2019 lalu. Kala itu Ajax Amsterdam juga diperkuat oleh Matthijs de Ligt dan Frenkie de Jong.
Apalagi Manchester United juga telah diperkuat gelandang hebat seperti Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Kehadiran Van de Beek tentu diyakini bisa membuat The Red Devils semakin kuat. Tapi nyatanya, ia tidak memberi pengaruh besar. Ketimbang memainkan Van de Beek, Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih lebih mempercayakan lini tengahnya dikawal oleh pemain lain seperti Scott McTominay, Fred atau Nemanja Matic yang sudah menua. Akibatnya, Van de Beek lebih sering duduk di bangku cadangan. Saat ini mengundang rasa prihatin yang cukup besar dari berbagai kalangan termasuk mantan pemain Ajax Amsterdam, Rafael van der Vaart. Ia merasa potensi Van de Beek terlalu bagus untuk disia-siakan di bangku cadangan. Bukannya Van der Vaart meragukan kualitas Van de Beek untuk bermain di klub besar seperti Manchester United, namun dari penglihatannya gelandang berusia 24 tahun tersebut terlalu dini untuk bermain di Old Trafford. Rafael van der Vaart merasa kalau kompatriotnya tersebut seharusnya memilih jalur lain dan meniti karirnya secara perlahan, seperti pindah ke Borussia Dortmund misalnya. Klub asal Jerman itu terbilang handal dalam mengurus pemain muda. Dalam laporan terakhir diketahui Van de Beek bakalan menemui Ole Gunnar Solskjaer untuk menentukan masa depannya. Apakah akan pindah, dipinjamkan ke klub lain, atau bahkan bertahan? Semuanya bakal ditentukan pada pertemuan tersebut.